Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iniandiania Rustandini dengan NIM D1C122057. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teknologi pengolahan kelapa sawit yang diberikan oleh Ibu Irfisa. Yang pertama, soal yang pertama itu buatlah gambar penantang melintang buah gerombolan kelapa sawit beserta keterangannya. Nah, dapat dilihat pada gambar ini ataupun ini bahwa yang di dalam tengah ini adalah kernel atau intinya, atau yang disebut endosperm. Nah, yang untuk melindungi kernel atau intinya itu disebut cangkang atau endokarp. Nah, selanjutnya yang di sininya itu adalah daging buahnya atau mesokarp. Nah, yang di sini itu adalah kulit buah atau epikarp. Nah, penjelasannya itu adalah epikarp atau kulit buah itu adalah lapisan terluar buah. Nah, mesokarp atau daging buah itu adalah bagian orange yang mengandung minyak. Nah, yang ketiga itu adalah endoskarp atau cangkang, lapisan keras berwarna coklat yang melindungi kernel. Nah, yang keempat itu adalah endosperm atau kernel atau inti sayur, bagian paling dalam yang juga mengandung minyak. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaan nomor 2 yaitu buat pohon industri dari buah kelapa sawit dan bagian-bagiannya seperti disebut pada jawaban nomor 1. Nah, pada jawaban nomor 1 tadi, buah kelapa sawitnya itu terdiri dari kulit buah, daging buah, cangkang, dan kernel. Nah, bisa dilihat pada gambar buah kelapa sawit terdiri dari kulit buah, daging buah, cangkang, dan kernel. Nah, pada kulit buah atau epikarp itu terdiri dari epikarp itu digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organik. Selanjutnya pada mesokarp atau daging buah. Nah, daging buah ini dimanfaatkan untuk CPO dan turunan dari CPO ini dibuat sebagai minyak goreng, margarin, biodiesel, sabun, dan kosmetik. Selanjutnya itu adalah endoskarp atau cangkang, di mana cangkang ini dimanfaatkan sebagai arang aktif, bahan bakar boiler, dan bahan campuran papan partikel. Nah, selanjutnya adalah endosperm atau kernel, di mana kernel ini dimanfaatkan sebagai PKO dan ungkit inti sawit, di mana yang digunakan untuk PKO itu dimanfaatkan atau produk turunan PKO itu berupa minyak goreng premium, kosmetik, dan sabun premium. Nah, sedangkan bungkil inti sawitnya itu dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, apa parameter mutu minyak kelapa sawit atau crude palm oil? Nah, parameter mutu yang pertama itu ada kadar asam lemak bebas atau FFA. Maksimal itu 5% untuk memaksimalkan kualitas dan stabilitas minyak. Nah, selanjutnya itu ada kadar air, harus di bawah 0,5% untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga itu ada kadar pengotor, juga maksimal 0,5% untuk menjaga kemurnian dan kualitas minyak. Nah, yang keempat itu adalah bilangan peroksida, menunjukkan tingkat oksidasi, nilai rendah menunjukkan kualitas yang baik. Selanjutnya itu adalah densitas dan warna, parameter fisik yang juga berpengaruh pada penerimaan pasar.
Selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu adalah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang bermutu baik, jelaskan hal yang perlu diperhatikan pada proses panen, pasca panen sawit sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Nah, waktu panen harus dilakukan saat buah kelapa sawit sudah matang untuk memastikan kualitas minyak yang optimal. Selanjutnya adalah pengangkutan segera. Panen buah segar atau PBS harus segera diangkut ke pabrik untuk menghindari peningkatan kadar asam lemak bebas atau FFA dan kerusakan. Nah, ketiga itu adalah penyimpanan yang tepat. PBS harus disimpan dalam kondisi yang baik, terhindar dari kelembapan dan suhu tinggi untuk mencegah pembusukan. Selanjutnya adalah sortasi buah. Melakukan sortasi untuk memisahkan buah yang buruk atau tidak matang agar tidak mempengaruhi kualitas minyak. Nah, yang kelima itu adalah kebersihan peralatan. Pastikan semua peralatan yang digunakan dalam proses panen dan pengolahan bersih untuk menghindari kontaminasi. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan setiap tahapan pengolahan minyak kelapa sawit, crude palm oil, proses dan tujuannya, dan dilengkapi dengan diagram alir. Nah, yang pertama ini adalah diagram alirnya. Yang pertama adalah crude palm oil atau CPO, dilakukan proses degami, kemudian setelah dilakukan degami, lanjut ke bleaching, setelah di-bleaching lanjut ke deodorisasi, dan selanjutnya menjadi RPO atau Refined Palm Oil. Nah, pada proses pertama tadi yaitu degami, prosesnya itu adalah penambahan asam fosfat atau H3PO4 dengan konsentrasi 0,05 sampai 0,2%. Yang kedua adalah pengadukan pada suhu 60-17 derajat Celcius selama 15-30 menit. Terus pemisahan gram atau getah menggunakan separator. Nah, tujuan dari proses degami ini adalah untuk menghilangkan senyawa fosfolipid, protein, dan getah. Nah, selanjutnya adalah untuk mencegah perubahan warna selama penyimpanan dan meningkatkan efisiensi proses pemujatan. Tahap selanjutnya itu adalah blanching atau pemucatan. Nah, prosesnya itu adalah penambahan blanching earth atau tanah pemucat 0,5 sampai 1%, pengadukan pada suhu 95 sampai 105 derajat Celcius dalam kondisi vakum. Filtrasi untuk memisahkan blanching earth. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan pigmen warna atau paraben, menyesap sisa gam dan logam, dan memperbaiki warna dan kejernihan minyak. Langkah ketiga itu adalah deodorisasi atau deodorisasi. Nah, prosesnya itu adalah pemanasan minyak pada suhu 240 sampai 270 derajat Celcius, injeksi steam untuk menguapkan senyawa volatil, pendinginan minyak hingga 40 sampai 50 derajat Celcius. Tujuannya itu adalah menghilangkan senyawa penyebab bau dan rasa tidak enak, terus mengurangi kadar asam lemak bebas, menghilangkan rasa pelarut dan kontaminan volatil. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah RPO atau Refined Palm Oil dengan karakteristik warna kuning cerah, kadar asam lemak bebas 0,1%, tidak berbau, bebas dari getah dan kotoran, stabil dalam penyimpanan. Soal yang keenam itu adalah jelaskan perbedaan antara crude palm oil dan palm kernel oil. Nah, perbedaan yang pertama itu adalah dari sumber atau bagian buah.
Nah, CPO ini diperoleh dari mesokarp atau daging buah kelapa sawit. Bagiannya berwarna orange atau merah dari buah sawit. Nah, lapisan terluar setelah kulit buah. Sedangkan PKO itu diperoleh dari inti kernel sawit, terus bagiannya berwarna putih di dalam cangkang keras. Nah, terletak di bagian paling dalam buah. Perbedaan selanjutnya itu adalah di komposisi asam lemaknya. Nah, di CPO dominan asam lemak tak jenuh dan asam palmiatnya 44-45%, asam oleatnya 39-40%, asam linoleatnya 10-11%, memiliki rantai karbon lebih panjang K6 sampai dengan K18. Nah, sedangkan PKO ini dominan asam lemak jenuh. Nah, asam lauratnya 45-52%, asam miristat itu 14-17%, dan asam oleat itu 15-16%. Memiliki rantai karbon lebih pendek yaitu C8 dan C14 sampai C14. Nah, perbedaan yang ketiga itu adalah dari karakteristik fisik. Nah, CPO ini berwarna orange karena kandungan karoten, berbentuk semi padat pada suhu ruang, titik lelehnya itu berada pada 33-39 derajat Celcius. Nah, densitasnya itu adalah 0,83 sampai 0,92 gram per cm kubik. Nah, sedangkan PKO ini berwarna kuning pucat hingga putih, berbentuk padat pada suhu ruang, titik lelehnya itu 27-29 derajat Celcius, densitasnya 0,91 sampai 0,93 gram per cm kubik. Nah, perbedaan yang keempat itu bisa dilihat dari kandungan nutrisinya. CPO ini kaya beta karoten, provitamin A, tinggi vitamin E atau tocopherol dan tocotrienol, terus kandungan antioksidan alami tinggi, mengandung squalene. Sedangkan PKO itu rendah beta karoten, kandungan vitamin E-nya lebih rendah dan kandungan antioksidannya lebih rendah, kaya akan asam laurat. Kemudian perbedaan yang kelima itu bisa dilihat dari aplikasi atau penggunaannya. Nah, kalau CPO ini cara penggunaannya diolah menjadi minyak goreng, margarin, sorteni, biodiesel, bahan baku oleh kimia. Sedangkan PKO ini diolah menjadi industri kosmetik, sabun, deterjen, pelembab, dan produk perawatan pribadi. Perbedaan yang keenam itu bisa dilihat dari proses ekstrasinya. Nah, CPO ini ekstrasinya mekanis dari mesokarp, terus proses sterilisasi, pengepresan, dan klarifikasi. Dia itu 20-23% dari TBS. Nah, sedangkan PKO ini ekstrasinya dari kernel yang telah dipecah, proses pemecahan, pengeringan, dan pengepresan. Dietnya itu 2-3% dari TBS. Nah, perbedaan yang ketujuh itu bisa dilihat dari nilai ekonominya. Nah, kalau CPO ini volume produksinya lebih besar, harga per tonnya lebih rendah, terus pasarnya lebih luas. Sedangkan PKO ini volume produksinya lebih kecil, harga per tonnya lebih tinggi, dan pasarnya lebih spesifik. Demikian jawaban yang Bapak saya berikan. Apabila ada kesalahan dari ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.